Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan formasi awal. Kalau kemarin kita bertemu dengan salah satu underbow dari pemerintah Kota Surabaya. Ya, underbow ya bisa dikatakan atau gimana? Menurut Mas Dari kemarin itu termasuk tim lapangan dari incumbent Bapak Eri Cahyadi kah? Oh iya jelas Bang. Dia punya data kan. Oh iya. Punya data sekian ratus ribu. Luar biasa. Yang penting pemuda. Teman-teman bersama anak muda itu bisa membersamai Mas Eri Cahyadi. Iya. Memberikan arus informasi yang baik. Betul. Tepat, ya kan? Nggak perlu ada yang digembar-gemborkan, yang penting tepat aja. Tepat. Ya kan? Jadi masyarakat pun merasakan manfaatnya. Iya, dan satu hal lagi kemarin saya bilang, itu kok ada beberapa teman-teman dari ini kok anti kritik gitu. Oh enggak Mas, kita itu selalu terbuka. Oh berarti itu tidak mengatasnamakan organisasi, tapi pasti. itu sifat namanya individu. Sebuah organisasi pasti ada oknum-oknum yang entah di setting atau memang begitu ya karakternya, permainan perannya permainan peran gitu kan. Ya itu terkait pilkada Surabaya teman-teman. Tapi betul. Banyak hal yang menarik pilkada di Indonesia ini. Betul. Selain serentak, sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang bisa dikatakan terkunci, saling mengunci. Saling mengunci. Iya kan, sama halnya seperti di Surabaya. Ya kan, Pak Eri Cahyadi kan sendiri bisa melawan kota kosong. Kota kosong. Iya kan. Benar. Karena memang ya beliau meneruskan Bu Risma, ya kan, cukup baik. Mungkin di periode kedua ini kalau menang baru akan meninggalkan legasinya. Betul. Karena di periode pertama ini kita tidak bisa menutup mata, ya memang belum ada hal yang orang saat melihat wujud itu, oh ini Eri Cahyadi. Iya, betul. Karena kalau kita melihat taman, identik dengan Tri Risma hari ini. Betul. Ngelihat kebersihan Tri Risma hari ini. Nah, jadi semoga Pak Eri melalui teman-teman SNL yang sudah datang di dapur politik bisa segera memecahkan. Karena banyak banget di luar sana seperti THR ya kan mau dikerjakan, terus kota revitalisasi ya. Kota apa tuh yang lagi rame Turwegen. Turwegen, betul. Iya kan? Gitu lagi rame. Semoga itu bisa menjadi ikon dan orang melihat itu langsung Eri Cahyadi. Eri Cahyadi. Meskipun ada beberapa persoalan yang ya sampai sekarang masih jadi pembahasan ya Bang. Betul, tapi kalau namanya persoalan teman-teman, kalau di Surabaya ini, saat ingat persoalan di masyarakat, hanya ada satu nama. Siapa itu Bang? Cak Ji. Cak Ji. Beliau selalu hadir bersama masyarakat di tengah-tengah masalah. Iya kan? Iya, betul. Benar nggak? Dikat aja bagi masih sih Bang. Kenapa? Kenapa? Oh iya. Itu jet, Bos. Jet. PG, Bos. Ini ya, apa namanya? Karena kita itu namanya di dapur ya begini, ada suara-suara, ya kan? Apa namanya? Di alam terbuka itu ada suara-suara. Namanya di dapur, di belakang nih seperti ini. Tapi kalau bersama teman-teman mau datang di dapur kita, monggo. Tapi namanya dapur ya seperti ini. Benar. Dapurnya kita. Dapur-dapur kita itu ada suara-suara yang aneh-aneh karena memang kita bukan pemerintah yang suka membungkam suara ya Bang. Bisa dikatakan begitu juga karena kita masih di luar. Nggak tahu kalau nanti Pak Eri Cahyadi mau ngajak kita atau yang lain gimana masuk dalam pemerintahan. Ya kan, kita tidak akan terbungkam. Iya, betul. Kita hanya bisa menyuarakan lebih baik lagi. Dan semuanya itu kan teriakan-teriakan, gejolak, omongan-omongan orang itu bukan rasa protes, tapi mereka kurang mendapat info yang baik dan benar. Betul. Benar kan? Iya, kemarin juga dapat info dari SNL itu memang ternyata mereka itu yang bagus adalah memberikan musrembang untuk pemuda Bang. Nah, itu yang unik. Kemarin saya mau nanya sebenarnya, apa kedudukan SNL bisa ada di dalam musrembang? Nah, itu nanti di episode yang setelahnya itu dia mengatakan dia mengatasnamakan dirinya sebagai bagian ketiga pemerintahan. Bagian ketiga, walaupun tidak berdarah-darah di saat pemilihan kemarin tidak berdarah-darah, tapi mereka menikmati lah ya hari ini ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Benar. Ya. Ya, itu kemarin juga sempat saya singgung, terus tapi itu kan sebagai enggak lah Mas, kita kan sama-sama semua ini berjuang untuk kota Surabaya. Luar biasa. Berarti mereka pada saat teman-teman TMP sekretariatnya diserbu sama orang tidak dikenal, ada di situ mereka ya? Nah, itu katanya sih ini Bang. Ya, intinya mereka yang dulu-dulu biarlah berlalu gitu. Oke, biarlah berlalu tapi jangan dilupakan. Iya, benar. Ya, jadi kalau kita lihat memang akhir-akhir ini Surabaya sangat banyak hal persoalan ya. Tadi terkait dengan ya apa namanya program-programnya Mas Eri yang masih berlanjut gitu. Di satu sisi juga kalau kita lihat petahana Mas Eri ini punya tingkat keterpilihan yang cukup tinggi. Cukup tinggi karena memang disukai oleh masyarakat. Betul.
Terus dalam menyikapi setiap konflik juga luar biasa karena dengan Cak Ji juga cukup oke. Semoga ya tadi Mas, semoga saat orang punya hal-hal yang melihat sesuatu ada langsung Eri Cahyadi. Betul. Ya kan? Nah, kalau di Surabaya seperti itu Bang, di beberapa daerah, aku lihat ada 2 daerah yang mereka ini uniknya adalah petahana-petahananya itu justru tidak didukung. Padahal approval ratingnya tinggi. Kalau 2, saya tambahin satu lagi Mas. Mana 3. Itu? Apa yang Bang lihat? Banten. Oh iya Banten, Bu Airin ya. Ketua tim pemenangan Prabowo Gibran Banten. Itu dia tidak didukung ya Bang? Hari ini tidak didukung oleh Kim, Koalisi Indonesia Maju. Padahal Bu Airin sendiri kalau dilihat secara biografinya dia merupakan kader Golkar kan ya? Betul, dia masih hari ini sendiri sama Golkar. Tapi sebelum ke Bu Airin, lebih baik kita bahas Bu Airin terus Pak Edi Rahmayadi baru ke Pak Anies ya. Betul, betul. Karena Bu Airin ini menjadi susah karena PDI juga mengusung kadernya sendiri, Rano Karno. Karena peluang beliau maju di dalam pilkada tinggal bersama PDI Perjuangan, teman-teman. Tinggal itu aja karena PDI punya calon, terus Golkar punya calon. Tapi kalau Kim plus itu sudah ada calon. Nah, calonnya adalah itu sempat dibahas sama Mas Pacul waktu itu. Tapi berarti Bu Airin bisa dikatakan Ardan Sony atau aku lupa teman-teman. Arda Turan. Itu pemain bola, Bos. Jadi Kim plus bersama dia dan ya seperti ini namanya di dapur. Iya, betul. Oke, saya silent dulu daripada mas-mas yang di belakang ini ngeliatin saya silent dulu. Iya, seperti inilah kadang situasinya ada sanyo, ada telepon, macam-macam. Jet dari bukan sanyo. Kamu kok sebut-sebut? Iya kan orang ini pompa. Pompa. Ya, jadi kalau kita katakan itu menjadi hal yang unik karena Bu Airin sendiri itu sebenarnya dia kan dari ini ya. Dia punya tingkat keterpilihan tinggi. Elektabilitas tinggi teman-teman. Popularitas luar biasa. Terus berdarah-darah untuk pemenangan Prabowo Gibran juga iya. Bahkan Pak Prabowo sempat pas kunjungan di Banten itu bilang kalau Bu Airin berpeluang sebagai jagoan yang diusung oleh Gerindra. Oleh Kim. Ya. Tapi ternyata tidak mendapatkan titik temu. Nah itu kenapa ya Bang? Kok bisa hal-hal seperti itu terjadi ya? Kalau Banten saya nggak ngerti ya Mas ya. Mungkin karena masih kuatnya dominasi keluarga. Karena yang diusung sama Kim adalah orang biasa yang sekarang ini. Tidak semegah, semewah dari Bu Airin dan keluarga. Padahal apa itu mungkin juga akan memberikan warna baru juga. Karena misalkan kalau kita ngomong Bu Airin kan masih terikat dengan dinasti ini ya. Bu Ratu Atut ya. Ratu Atut ya kan. Tapi ini berarti memberikan warna baru terhadap Banten yang notabene memang sebagian orang menganggap selama di bawah kepemimpinan keluarga Ratu Atut itu tidak ada kemajuan sama sekali. Mungkin ini menjadi warna baru juga ya. Ada kemajuan Mas, tapi hanya di beberapa titik. Jadi tidak merata. Tidak merata, terutama hanya di daerah yang dekat dengan Jakarta seperti Tangsel dan Tangerang. Nah itu berkaitan dengan Bu Airin. Kalau Pak Edi Rahmayadi lebih unik lagi Bang. Gimana? Jadi Pak Edi Rahmayadi itu sebenarnya dia akan diusung oleh PKS. Tapi PKS bilang menyerahkan partai pengusungnya dan juga wakilnya itu ke Pak Edi Rahmayadi. Oke. Nah, dia dikasih waktu hingga beberapa bulan tetapi tidak menemukan titik temu. Sampai akhirnya ketika beberapa partai mendukung Mas Bobi Nasution, akhirnya PKS pun memberikan rekom yang sama kepada Mas Bobi karena Pak Edi Rahmayadi ternyata tidak bisa menemukan wakil dan juga partai pendukung yang tepat. Andra Sony namanya, aku pegang HP Andra Sony. Itu bukan ini ya, tidak ada kaitan keluarga dengan Ratu Atut ya? Kayaknya nggak ada, karena Mas Pacul di salah satu momen itu nyebut namanya dia bahwa ini orang yang gini dia nyebutkan. Oh, berarti warna baru tuh di Banten ya kan? Nah, jadi itu ya berarti ya semoga sih dengan adanya warna baru di Banten ini memberikan sebuah perubahan yang signifikan bagi provinsi Banten. Dan juga menambah kedewasaan berpolitik dari masyarakat itu sendiri. Iya, masyarakat. Itu yang paling penting supaya segala hal politik itu tidak diawali dan diakhiri dengan uang. Iya betul. Nah ini kita harapkan lah, meskipun kalau kita katakan ya selama ini Banten identik dan banyak juga tesis-tesis ataupun penelitian yang sudah membahas bagaimana gurita kekuasaan daripada keluarga Tubagus Hasan ya, dari Bu Ratu Atut terus ke adiknya segala macam luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Menarik karena
Ibu Ayrin ini cantik, ketua Golkar. Tapi ada yang menyanggah juga kalau Bu Ayrin ini. Jadi orang-orang ada yang bilang bahwa Bu Ayrin kan udah jadi anggota DPR RI, kan terpilih. Mungkin dibiarkan untuk jadi anggota DPR RI. Terus bisa juga katanya namanya disebut juga akan menjadi menteri. Ya, betul. Ada yang mengatakan seperti itu katanya Bang O. Makanya seru banget ini untuk Banten. Dan Sumatera Utara paling ya karena ada Mas Bobi karena diusung-usung. Iya, tapi maju kan? Hampir semua partai mengusung Mas Bobi, Bang O. Berarti Mas Bobi untuk menjadi wakil gubernur atau gubernur? Enggak, gubernur. Nah, Bang Ijek. Nah, makanya kan hanya ada dua sekarang itu kan di Sumatera Utara itu hanya ada dua, yaitu Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Nah, Edi Rahmayadi nggak dapat tiket dari partai-partai, kebanyakan dari partai-partai itu mengusung Mas Bobi Nasution. Nah, jadi kalau misalkan hanya Mas Bobi aja, kemungkinan Mas Bobi melawan kotak kosong. Kalau aku sih nggak oke itu. Lebih oke sih Bang Ijek sama Mas Bobi bertarung ya. Loh, enggak, ya berdua. Oh, berdua. Lah, emangnya terus lawannya? Kotak kosong nggak apa-apa. Itu sih. Kalau Mas Bobi yang maju janganlah menurutku. Tapi ya itu adalah ini ya, momen politik yang nggak bisa diulang. Dan menariknya adalah Mas Bobi itu menerima 24 proposal yang ditawarkan oleh PKS terkait dengan pengembangan umat di wilayah Sumatera Utara. Kalau soal itu saya percaya. Kalau soal itu percaya. Gokil loh, Mas Bobi bisa maksudnya meredam. Iya. Bukan meredam, berkompromi. Berkompromi dengan pilihan-pilihan itu ya. Misalnya secara ideologis mungkin kan selama ini kita tahu Mas Bobi dibesarkan oleh PDIP segala macam gitu ya. Tapi karena ya itu tadi di politik mungkin tidak ada musuh yang abadi ya Bang ya. Hanya ada kepentingan. Kepentingan tapi semoga kepentingan yang dibawa oleh mereka itu ya kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Iya kan? Kalau kepentingan golongan, kelompok ya kita juga nanti yang susah. Iya, kasihan tapi walaupun kita bukan warga Sumatera Utara. Iya. Padahal kalau kita katakan sebenarnya Sumatera Utara itu adalah salah satu wilayah yang menurut saya secara segmentasi politik itu sama halnya seperti Jawa Timur, Bang. Iya. Jadi ada banyak organisasi masyarakat. Betul. Terus kemudian ada kelompok masyarakat mulai dari Melayu, Jawa, Batak. Beragam lah ya. Beragam. Beragam. Terus orangnya juga karakternya keras. Sama-sama di ujung-ujung. Iya, betul. Ya kan ibaratnya ujungnya nih Jawa Timur nih, ujungnya Jawa. Yang kemana-mana dan mereka itu dekat dengan negara-negara itu pasti otomatis iklim kerasnya itu orang-orang di pesisir itu kan beda. Betul. Kalau Bang tahu yang namanya toko siapa namanya Bang Olu. Bang Olu. Oh, Bang Olu ya kan. Itu kalau kita bilang Sumatera Utara kan identik dengan Olu Panggabean ya. Nah, itu kan. Nah, jadi kalau saya harapkan sih sebenarnya ya ada kader-kader entah itu dari ormas atau siapapun itu yang bisa diusung oleh partai-partai politik. Meskipun kalau kita katakan sebenarnya kalau banyak dari para petahana atau banyak dari tempat provinsi-provinsi ini hanya memajukan satu calon, itu bisa dikatakan dalam tanda kutip agak mundur. Betul, bukan agak mundur, Mas, kemunduran. Itu Sumatera Utara. Hal yang menurut kita kita bisa menjadikan daerah itu adalah patron. Betul. Seperti DKI Jakarta juga mengalami hal yang sama. Betul. Karena hari ini PKS sudah mewanti-wanti kepada Anies Baswedan akan menarik dukungan. Terus kemudian PKB kemarin yang unik adalah Mas Kaisang ke tempatnya Caimin. Betul, dan Caimin benar-benar ganyeng. Ya, bahkan mengeluarkan joke. Kalau PKB hari ini menurut saya pribadi teman-teman adalah kondisi sedang tersandra. Ya, karena PBNU sebagai induk organisasi sudah menggencet ya kan, dan apa namanya, dia pasti butuh sokongan dari berbagai pihak. Mungkin bisa cair dengan Mas Kaisang. Iya, betul. Rekom dipegang pertama oleh Mas Anies. Dan ya kan? Ternyata dari Nasdem. PKB itu yang memberikan rekom adalah DPW, Bang. Sedangkan kan rekom kepala daerah itu semua harus dari DPP. Ya, makanya kan Mas Anies pegang pertama dari Nasdem dan PKS. Iya. Nasdem sudah wanti-wanti, itu bukan secara resmi sudah bersama Nasdem. Ternyata Nasdem juga ada indikasi untuk menarik dukungan dari Pak Anies. Iya. Dan di satu sisi memang kalau kita lihat orang-orang yang tidak diusung kembali itu mereka seperti Mas Anies atau Pak Edi Rahmayadi, mereka berdua bukanlah kader partai, Bang. Betul. Dan saya jadi ingat ada pengawat politik waktu itu yang ngomong bahwa Pak Anies tidak perlu frontal melawan Kim di Pilpres. Ya. Karena kita tidak tahu Pak Anies bakal butuh lagi apa tidak dengan Kim. Dan hari ini terbukti teman-teman,
beliau mengatakan terhormat kalau didukung oleh Pak Prabowo. Betul. Kalau kemarin tidak se-fight itu dengan Kim, mungkin bisa cair. Iya kan? Iya. Mas Anies, jangan deh ya, jangan. Makanya, ya kalau kita bicara jangan, kita nantikan menjelang tanggal 20 Agustus ya. 20 Agustus kita lihat dinamika fenomenal, apakah ada anomali di dalam pilkada ini. Betul. Ya kan? Kita berdua ini mau menunggu hasil seperti apa nih dari mulai tempat kita tinggal Surabaya, Jawa Timur tentunya, karena Jawa Timur juga bisa dikatakan sama seperti yang kemarin, yang lain-lainnya maksudnya bisa melawan kota kosong, tapi memang Jawa Timur semua mengerucut kepada Bu Kofifa dan Mas Emil. Ya nanti kita berusaha untuk mendatangkan Mas Emil ya Bang. Bisa, kita yang datang Jo. Oh, iya betul, kita yang datang ke Mas Emil. Betul. Kita ke dapurnya Mas Emil ya. Jadi gitu, kita akan akhiri sesi untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Menyala Project hanya di Dapur Politik. Bersama Arderio, bersama Dari juga. Kalau kita ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena ini konten. Oke. Bye bye.